Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mengaji, terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada muallif kitab ini, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitih wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi al-imam al-Ghazali wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Abil Hasan al-Syadili wa ila ruhi Syekh Abil Abbas al-Mursi ibn Atha'illah Sakandari, Syekh ibn Ajib Syamsul Arifin Ki Asad Syamsul Arifin, nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa fid din ad-dunya wal akhirah. Syai'nillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mawdhu'uhu fahuwa adz-dzatul 'aliyatu li'annahu yabhathu 'anha bi'tibari ma'rifatiha imma bil burhani aw bisyuhudi wal iyani, wal awwalu lit talibina watsani lil wasilina. Wa amma mawdu'uhu, adapun topik pembahasan ilmu tasawuf ini, fahuwa adz-dzatul 'aliyatu, yaitu zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi topik pembahasan di dalam ilmu tasawuf ini adalah zat Allah sendiri. Li'annahu yabhathu anha bi'atibari ma'rifatiha, karena ilmu tasawuf membahas mengenai bagaimana cara kita bisa mengenal Allah. Bi'atibari ma'rifatiha ay ma'rifati adz-dzatil 'aliyah, bisa mengenali Allah. Cara kita mengetahui atau mengenal Allah itu imma bil burhani, kadangkala dengan menggunakan argumen, dengan menggunakan dalil, au bisyuhudi wal iyani, atau menyaksikan langsung Allah, tentu bukan dengan mata kepala, akan tetapi dengan mata hati. Istilahnya bukan dengan ainul basar, walakin bi'ainil basirah. Bukan dengan mata kepala, akan tetapi dengan mata hati. Makanya iman itu ada dua kan, ada yang disebut dengan iman wijdani, itu imannya para sufi, mengenali Allah, mengetahui Allah, mencintai Allah, tidak membutuhkan dalil, karena hatinya sudah bisa menyaksikan Allah secara langsung. Tapi ada yang disebut dengan iman burhani. Orang untuk mencintai Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, membutuhkan dalil. Dalil bahwa Allah itu ada. Maka disebutlah sejumlah ayat di dalam Quran yang menjadi dalil bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Wal awwalu lit talibina, orang yang mengetahui, mengenali Allah dengan cara yang pertama, yaitu bil burhan, dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan argumentasi, itu lit talibina biasanya dimiliki oleh orang-orang yang levelnya masih tahap mencari ya. Karena tahapnya masih mencari, maka alat bantunya adalah dalil. Alat bantunya adalah argumen. Alat bantunya adalah burhan.
Wasani, sedangkan yang kedua, orang yang sudah bisa menyaksikan Allah secara langsung dengan ainul basirahnya, dia tidak membutuhkan dalil karena dia lil wasilina sudah sampai, sudah berjumpa dengan Allah. Makanya iman wijdani, imannya para sufi itu tidak membutuhkan dalil. Kalau kita sudah mengetahui bahwa si A itu berada di kantor, kita tidak butuh lagi dalil apakah mobilnya sedang parkir di lantai bawah atau tidak. Misalnya ketemu dengan seorang kiai secara langsung. Ya sudah, karena dia sudah melihat secara langsung, maka tidak membutuhkan dalil. Tapi orang yang tidak mengetahui secara langsung membutuhkan dalil. Ketua Umum PBNU itu ada nggak di kantor PBNU? Tidak ketemu langsung, maka dia menggunakan dalil. Mobilnya parkir di lantai bawah. Kalau begitu, kemungkinannya ada di lantai 3 misalnya. Jadi biasanya orang yang masih mencari Allah itu tahapnya membutuhkan dalil bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah berjumpa dengan Allah, menyaksikan Allah, maka dia tidak membutuhkan dalil. Jadi, yang menjadi topik bahasan di dalam ilmu tasawuf ini adalah adzatul aliyah, zat Allah itu sendiri. Karena tasawuf membicarakan mengenai bagaimana cara kita mengenalnya. Wakila, ada yang berkata, maudhu'uhu, topik pembahasan ilmu tasawuf itu an-nufusu wal qulubu wal arwahu, yaitu nafas, qalb, dan ruh. Di bagian-bagian awal kita sudah pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan nafas, qalbu, dan ruh. Li'annahu yabhathu an tasfiyatiha wa tahdhibiha. Karena tasawuf berbicara mengenai bagaimana cara kita membersihkan hati. Bagaimana cara kita memperbaiki hati kita sehingga menjadi bersih. Wa huwa qaribun minal awwali, sebenarnya pendapat yang kedua ini qaribun minal awwali, dekat saja dengan pendapat yang pertama. Kenapa? Li'anna man arafa nafsahu arafa rabbahu. Karena siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi sekalipun topik bahasan yang kedua ini fokus kepada manusia sendiri, jiwanya, hatinya, dan ruhnya, hakikatnya sama saja dengan yang pertama. Karena kalau orang itu sudah mengenali dirinya, maka dia berpotensi mengenali Tuhannya. Jadi ada dua pendapat mengenai topik bahasan di dalam ilmu tasawuf. Wa amma wadhi'u hadzal ilmi, siapa yang menjadi peletak dasar ilmu tasawuf ini, peletak dasarnya fahuwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi peletak dasar ilmu tasawuf. Bagaimana kok bisa begitu? Allamahullahu lahu bil wahyi wal ilhami. Allah sendiri yang mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad, mengajarkan ilmu tasawuf ini kepada Nabi Muhammad bil wahyi, melalui proses wahyu, wal ilhami, dan melalui ilham. Di dalam Quran ada kata wahyu dan ada kata ilham. Biasanya ilham itu tidak hanya dimiliki oleh nabi. Orang-orang salih juga bisa mendapatkan ilham. Bahkan hakikatnya kalau hati manusia bersih,
maka manusia sanggup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Quran dinyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia sebenarnya punya kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Itu dengan ilham. Fanazala Jibril alaihi salamu awalan bisyari'ati. Pada mulanya Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad bisyari'ati dengan membawa syariat. Falamma takarrarat nazala thaniyan bil haqiqati. Setelah syariat yang diturunkan kepada baginda Nabi itu sudah kokoh, nazala thaniyan, maka Jibril datang yang kedua kalinya bil haqiqati dengan membawa ilmu hakikat. Tapi beda dengan syariat yang diedarkan pada publik secara luas, tidak dibeda-bedakan. Kewajiban menjalankan salat, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, itu diedarkan kepada publik Islam secara keseluruhan. Tapi yang ilmu hakikatnya tidak. Fakhassa biha ba'dan duna ba'din. Yang ilmu hakikat ini hanya diberikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya yang khusus, tidak disampaikan kepada seluruh para sahabatnya. Makanya nanti ada orang-orang yang banyak mendapatkan pengetahuan tasawuf dari baginda Nabi, seperti Abi Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Hurairah, orang-orang yang tinggal di Suffah, di emperan Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlus Suffah, itu adalah orang-orang yang diedukasi, dididik langsung oleh baginda Nabi. Mereka tidak hanya mendapatkan syariat, tapi mereka mendapatkan ilmu hakikat juga dari baginda Nabi. Wa awwalu man takallama fihi wa azharahu Sayyiduna Aliun karramallahu wajha. Orang yang pertama kali berbicara mengenai ilmu tasawuf wa azharahu dan memunculkan ke ruang publik percakapan mengenai tasawuf ini, siapa orangnya? Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali menyampaikan ilmu tasawuf di ruang publik. Karena tasawuf saat itu yang disampaikan ke publik terkait dengan akhlak, ya. Nah, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan ke ruang publik, baru kemudian ada sejumlah para sahabat Nabi yang lain, atau kalau bukan sahabat Nabi yang lain, para tabi'in yang hidup sezaman dengan para sahabat, mendapatkan informasi mengenai ilmu tasawuf. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhirnya ada generasi di bawahnya yang belajar, wa akhadahu anhu Al-Hasanul Basri, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Ini sufi yang sangat terkenal, ya. Sufi yang sangat terkenal. Makanya Al-Ghazali pernah memuji secara khusus kehebatan dari Al-Hasan Al-Basri ini. Kata Al-Ghazali, wa kana Al-Hasan Al-Basri ashbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya. Al-Hasan Al-Basri adalah satu tokoh yang paling mirip isi pembicaraannya dengan pembicaraan para nabi. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabah, jadi paling dekat hidayahnya dari dengan para sahabat Nabi. Jadi banyak dipuji oleh ulama-ulama yang lain mengenai kehebatan Al-Hasan Al-Basri ini. Wa ummuhu ismuha Khairah,
maulatun li Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Al-Hasan Al-Basri yang bernama Khairah itu adalah pembantu di rumah Ummu Salamah yang notabene adalah istri dari baginda Nabi. Bahasa zaman dulu maula itu artinya adalah budak ya. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin lebih pas kita sebut sebagai pembantu. Jadi ibu dari Al-Hasan Al-Basri ini adalah pembantu di rumahnya Ummu Salamah yang notabene istri dari baginda Nabi. Wa abuhu, sedangkan bapak dari Al-Hasan Al-Basri, Maula Zaid bin Thabitin, adalah pembantu di rumah Zaid bin Thabit. Tufi Al-Hasanu, Al-Hasan Al-Basri ini wafat sanata ashrin wa mi'ah. Jadi tahun 110 Hijriah. Kalau lahirnya ada yang berkata Al-Hasan Al-Basri ini lahir 2 tahun sebelum Umar ibn al-Khattab berhenti menjadi khalifah atau meninggal dunia ya. Jadi tahun ke-12 Hijriah Al-Hasan Al-Basri ini lahir, tahun 110 beliau meninggal dunia, makanya usianya lumayan cukup panjang. Tapi nanti Al-Hasan Al-Basri ini punya murid namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu adalah pendiri dari satu firqah di dalam Islam yang disebut dengan Al-Mu'tazilah. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat antara Al-Hasan Al-Basri dengan Wasil bin Atha di dalam kasus mengenai usatul mukminin, orang-orang beriman tapi doyan melakukan maksiat. Wasil bin Atha nanya kepada Al-Hasan Al-Basri, apakah orang beriman yang rajin melakukan maksiat itu, melakukan dosa besar, dia masuk neraka atau masuk surga? Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka itu tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Insya Allah azabahum, jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya. Wa insya'a ghafara lahum, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rupanya Wasil bin Atha tidak setuju terhadap pendapat gurunya itu. Dan Wasil bin Atha mengajukan pendapat yang menyatakan bahwa orang beriman, orang Islam yang melakukan dosa itu, dia adalah berada fi manzilatin bainal manzilataini, tidak di sorga dan tidak di neraka. Tapi Wasil bin Atha ini orang yang alim ya. Dia cadel, tidak bisa menyebut huruf ra. Maka kalau Wasil bin Atha ini berkhutbah, di dalam khutbahnya yang berbahasa Arab itu dia sanggup untuk menghindari huruf ra. Jadi nggak pernah berpidato, berceramah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada ra-nya, Ar-Rahmanir Rahim ada ra-nya. Dia bisa menghindar dari huruf ra itu. Misalnya Alhamdulillahil Malikil Alam, nggak ada ra-nya. Tapi nanti Wasil bin Atha ini, kalau kita lihat silsilahnya kan beliau ini punya murid namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid punya murid namanya Ibrahim An-Nadham. Ibrahim An-Nadham punya murid namanya Abul Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf punya murid namanya Abu Hashim Al-Jubai. Punya murid namanya Abu Ali Al-Jubai. Punya murid namanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Al-Ash'ari itu pernah menjadi bagian dari kelompok Mu'tazilah. Sehingga kemudian Al-Ash'ari keluar dari Mu'tazilah ini dan akhirnya mendirikan yang disebut dengan Ahlus Sunnah Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa
wafat 320 berapa ya? Belakangan Abul Hasan Al-Asy'ari ini ya. Mungkin wafat 324 Hijriah ya, kalau tidak keliru. Nah, tapi nanti keluar dari barisan Mu'tazilah ini, Abul Hasan Al-Asy'ari mendirikan firqah sendiri yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Al-Hasan Al-Basri, seorang sufi ya. Nah, karena Al-Hasan Al-Basri ini orang tuanya terhubung dengan para sahabat Nabi, bahkan terhubung dengan istri Nabi, maka seringkali Al-Hasan Al-Basri dibawa oleh Ummu Salamah kepada sahabat-sahabat senior untuk didoakan. Misalnya dibawa kepada Umar bin Khattab untuk didoakan. Oleh Umar bin Khattab, Al-Hasan Al-Basri didoakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah Al-Hasan Al-Basri ini menjadi orang yang mengerti di bidang agama, dan dia dicintai oleh banyak manusia, dan dia juga mencintai banyak manusia. Al-Hasan Al-Basri. Wa akhadahu 'anil Hasan Habib Al-Ajami. Dari Al-Hasan Al-Basri ini ada Habib Al-Ajami yang menimba ilmu darinya. Jadi Sayyidina Ali turun kepada Al-Hasan Al-Basri, turun kepada Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ya. Habib Al-Ajami ini wafat 120 Hijriah. Kalau Al-Hasan Al-Basri wafat 110 Hijriah, kalau Habib Al-Ajami ini wafat 120 Hijriah ya. Kalau 120 Hijriah wafat, berarti Imam Syafi'i belum lahir ya, belum lahir. Wa akhadahu an Habib Abu Sulaiman Daud At-Ta'i. Dari Habib Al-Ajami turun ke bawah kepada Abu Sulaiman Daud At-Ta'i. Tuwfiya sanata sittina wa mi'ah. Daud At-Ta'i ini wafat tahun 160 Hijriah ya. Wa akhadahu an Daud, kemudian dari Daud ini turun lagi kepada Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Qarhi radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi ini wafat tahun 200 Hijriah. Kira-kira segenerasi dengan Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah ya. Banyak yang bisa kita ambil dari tasawufnya Ma'ruf Al-Qarhi ini. Ma'ruf Al-Qarhi itu salah satu sufi yang banyak belajar kepada Nabiullah Khidir alaihi salam ya. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," kalau Allah menghendaki seseorang menjadi orang yang baik, fataha alaihi babal amal wa akhlaqa alaihi babal jadal, maka Allah membuka pintu agar dia bisa menjalankan ibadah dengan baik dan menutup pintu agar dia tidak banyak berdebat. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fataha alaihi babal jadal. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang tidak baik, maka pintu untuk dia rajin beramal saleh itu ditutup, yang dibuka adalah pintu dorongan untuk dia rajin berdebat. Makanya banyak para sufi yang menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Kita seringkali menghabiskan waktu di media sosial untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, sufi-sufi itu menghindari perdebatan yang tidak diperlukan. Bahkan kata baginda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Orang Islam yang baik itu menghindari sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Tapi kadang manusia ini membutuhkan yang disebut dengan tarafuf ya. Biar tidak sepaneng sepanjang hari baca kitab, kemudian keluar sebentar, menghirup udara segar, main-main itu diperbolehkan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Ma'ruf Al-Qarhi, seorang sufi yang wafat tahun 200 Hijriah. Jadi silsilahnya dari Ma'ruf Al-Qarhi, kemudian kepada Daud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, Al-Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalur yang ada di dalam kitab ini, walaupun nanti kita tahu Ma'ruf Al-Qarhi tidak hanya melalui jalur itu. Karena Ma'ruf Al-Qarhi nanti belajar juga kepada Daud At-Ta'i, kepada Habib Al-Ajami, lalu kepada Abi Bakar Muhammad bin Sirin. Dari situ kepada Anas bin Malik, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalurnya dari Habib Al-Ajami kepada Abi Bakar Muhammad bin Sirin yang dikenal dengan Ibnu Sirin itu. Bahkan Ma'ruf Al-Qarhi juga belajar kepada Ali Ar-Ridha, yang kalau di Iran dikenal dengan Ali Reza ya, kuburannya di Mashhad tuh, besar sekali. Area kuburan Ali Ar-Ridha itu besar sekali. Jadi Ma'ruf Al-Qarhi belajar kepada Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha belajar kepada bapaknya yang bernama Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim belajar pada bapaknya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq belajar pada bapaknya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir belajar pada bapaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin belajar pada bapaknya yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak jalur ya. Nanti Ja'far As-Sadiq juga bukan hanya belajar pada jalur Muhammad Al-Bakir, belajar juga kepada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ini anak dari cucu dari siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menikahi janda jadi dari Ja'far bin Abi Thalib. Lalu punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar, punya anak namanya Qasim. Qasim belajar pada Salman Al-Farisi, lalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhadahu an Ma'ruf Al-Qarhi Abul Hasan Sari bin Mughallis As-Saqati. Ma'ruf Al-Qarhi punya murid namanya Abul Hasan, ada yang membaca Sari, ada yang membaca Sirri bin Mughallis As-Saqati, ada yang membaca As-Sakti, yang dikenal di kita disebut dengan As-Sirri Saqati ya. As-Sirri Saqati ini kita tahu adalah paman dari Junaid Al-Baghdadi. As-Sirri Saqati ini tufiya wafat sanata ihda wa khamsina wa mi'ah. Wafat tahun 151 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150. Ini As-Sirri Saqati wafat tahun 151. Wa akhadahu 'ani sirri, kemudian yang mengambil ilmu dari As-Sirri Saqati atau As-Sari As-Saqati imamu hadhihi tariqah, yaitu imamnya tarekat ini, wa mudhiru a'lamil haqiqati, dan yang mengibarkan bendera ilmu hakikat. Siapa itu? Abul Qasim Muhammad bin Al-Junaid Al-Khazzaz, yang kita kenal sebagai Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Khazzaz. Ya, Al-Khazzaz ini menunjuk pada pekerjaan Junaid Al-Baghdadi yang dikenal sebagai pedagang sutra ya.
Bahkan ada yang menyebut juga Az-Zajjaj, karena Junaid al-Baghdadi ini di pasar jualan keramik, jualan kaca gitu. Jadi beda dengan para sufi yang lain, Junaid al-Baghdadi ini menjalani kehidupan normal ya. Berbisnis, berdagang seperti biasa. Sibuknya mencari nafkah ini di samping mengajar, menyebabkan Junaid al-Baghdadi juga salah seorang sufi yang tidak suka bepergian jauh. Perjalanan terjauh dari Junaid al-Baghdadi hanya sekali ketika beliau menjalankan ibadah haji. Jadi Junaid al-Baghdadi itu hajinya hanya sekali, tidak berkali-kali. Mencari nafkahnya melalui sebagai pedagang sutra, pedagang keramik, dan pedagang kaca. Juga disebut sebagai al-Qawariri ya. Sebagian ulama menambahi namanya di samping dengan al-Khazzaz, juga disebut dengan al-Qawariri, karena katanya orang tuanya yang menjadi pedagang keramik dan pecah belah itu, bukan Junaid al-Baghdadi sendiri. Asluhu, asalnya Junaid al-Baghdadi ini min Nahawan, berasal dari sebuah kota yang disebut dengan Nahawan. Nahawan ini sekarang menjadi bagian dari Iran ya. Junaid al-Baghdadi orang tuanya berasal dari Nahawan ini. Kalau kita ke Iran, kita tahu Nahawan ini termasuk daerah yang paling subur, lauk pauknya, tumbuh-tumbuhan, bisa karena tanahnya subur ya. Nah, tidak diketahui secara pasti kenapa keluarga Junaid al-Baghdadi ini orang tuanya pindah dari Nahawan ke Baghdad. Karena kita tahu nanti Junaid al-Baghdadi ini lahirnya di Baghdad ya. Wa mansya'uhu al-Iraq. Tumbuh berkembang secara intelektual, secara spiritual itu di Irak, persisnya di Baghdad. Tafaqqaha ala Abi Thawrin. Junaid al-Baghdadi itu belajar kepada Abi Thawr. Kita tahu bahwa Abi Thawr itu bermadhab Syafi'i ya. Jadi ketika Imam Syafi'i sudah pindah dari Hijaz menuju Baghdad, sampai di Baghdad kemudian Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i banyak mempengaruhi cara berpikirnya ulama-ulama di Baghdad. Yang pada mulanya, kalau tidak ketemu di dalam Quran dan hadis, langsung ditempuh mekanisme ijtihad. Nah, datangnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini mengubah cara berpikir orang-orang di Baghdad, salah satunya adalah Abi Thawr. Tidak lagi langsung tidak ketemu dalil dengan menggunakan ijtihad, tapi Abi Thawr ingin menyelesaikan semua hal dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu ya. Karena rupanya asupan hadis itu kurang deras nyampe ke Baghdad, derasnya itu setelah Al-Imam Asy-Syafi'i masuk ke kota Baghdad. Wa sahiba Asy-Syafi'iyyah, kalau ada kata-kata sahiba di dalam ilmu tasawuf itu artinya berguru ya. Abi Thawr ini berguru kepada Asy-Syafi'iyyah, kepada Imam Syafi'i, karena kalau Junaid al-Baghdadi yang lahir 210 Hijriah ya, dan wafat 298, pasti tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Makanya dhamir dari sahibah itu menurut saya adalah Abi Thawr. Wa sahibah Asy-Syafi'iyyah, Abi Thawr itu berguru kepada Imam Syafi'i. Atau kalau mau dikembalikan kepada Junaid al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi itu berguru Asy-Syafi'iyyah kepada orang bermadhab Syafi'i.
Jadi Asy-Syafi'i itu maknanya bisa dua, orang yang bermadzhab Syafi'i, ulama yang bermadzhab Syafi'i, atau Imam Syafi'i sendiri. Fakana yufti ala madhabi Abi Thawrin, kemudian Junaid al-Baghdadi berfatwa dengan mengikuti madhab fikihnya Abu Thawr. Ini ketika Junaid al-Baghdadi berumur 20 tahun, sudah bisa menjadi seorang mufti. Ya. Thumma sahiba khalahu as-Sirri, kemudian Junaid al-Baghdadi berguru kepada pamannya yang bernama As-Sirri Saqati itu. Kalau khal itu artinya paman dari pihak ibu, ya. Kalau am itu paman dari pihak ayah. Tidak hanya berguru kepada As-Sirri Saqati, Junaid al-Baghdadi juga berguru kepada Wa Abul Harith al-Muhasibi, berguru kepada Al-Haris al-Muhasibi. Al-Haris al-Muhasibi punya kitab judulnya Ar-Ri'ayah li Hukukillah. Itu kitab yang ditulis oleh Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, ya. Itu kitabnya terkenal, Ar-Ri'ayah li Hukukillah itu. Tapi sebenarnya Al-Muhasibi ini punya kitab lain. Saya ada PDF-nya ketika beliau berbicara mengenai Al-Quran, judulnya Fahmul Quran. Itu karya juga dari Al-Muhasibi. Jadi Junaid al-Baghdadi berguru kepada pamannya yang bernama As-Sirri Saqati, juga berguru kepada Abul Haris al-Muhasibi. Abul Haris al-Muhasibi. Banyak sebenarnya guru-guru dari Junaid al-Baghdadi. Misalnya Muhammad al-Qassam, ada lagi Al-Qantari, ada lagi Ibnul Quraini, kalau tidak keliru, ya. Itu guru-guru dari Junaid al-Baghdadi. Wa ghairuhuma, dan selain dari As-Sirri Saqati dan Al-Muhasibi. Wa kalamuhu wa haqqa'iquhu mudawwanun fil kutubi, kalamnya, ilmu hakikatnya Junaid al-Baghdadi ini mudawwanun fil kutubi, telah terkodifikasi dengan baik di dalam sejumlah kitab. Misalnya kumpulan surat menyurat dari Junaid al-Baghdadi judulnya Rasailul Junaid. Itu tasawufnya falsafi itu. Kalau kita baca Rasailul Junaid itu. Tufiya radhiyallahu anhu sanata sab'in wa tis'ina wa mi'ataini. Junaid al-Baghdadi itu wafat tahun 297 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, kuburannya berada di Baghdad. Masyhurun, sangat masyhur. Yuzaru, diziarahi banyak orang. Kuburan dari Junaid al-Baghdadi. Thumman tasyarat tasawufu fi ashabihi, kemudian ilmu tasawuf ini bergerak mengalir jauh melalui murid-murid dari Junaid al-Baghdadi. Wahalum majarran, begitu seterusnya sampai kepada kita di Indonesia. Akhirnya Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam di Indonesia yang secara terbuka mengikuti tasawufnya Junaid al-Baghdadi di samping Al-Ghazali, ya. Kalau di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari bukan Al-Ghazali tapi Abil Hasan Asy-Syadzili. Wala yanqati'u hatta yanqati'a ad-dinu, ilmu tasawuf ini tidak akan terhenti hatta yang qati'a ad-dinu, hingga kemudian agama ini terhenti, artinya udah kiamat, ya. Jadi yang disebut di sini guru dari Junaid al-Baghdadi itu hanya dua, yaitu As-Sirri Saqati dan Al-Muhasibi. Al-Muhasibi itu nama lengkapnya Abu Abdillah Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi, memiliki kitab Ar-Ri'ayah li Hukukillah. Kalau Abi Thawr itu nama lengkapnya Abi Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Baghdadi.
Itu bisa dicari di dalam buku-buku tarikh ya, yang menjelaskan mengenai tokoh-tokoh ini. Wa min riwayatin ukhra, kita lanjutkan. Menurut riwayat yang lain, tadi itu genealogi, keilmuan, tasawuf dari Junaid al-Baghdadi terus ke atas sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib. Karena saya bilang tadi tidak hanya melalui jalur Sayyidina Ali, bisa juga melalui Salman al-Farisi, Anas bin Malik, Abi Bakar as-Siddiq, dan lain-lain. Menurut riwayat yang lain, akhadahu an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu awwalul aqtabi Sayyiduna al-Hasanu waladuhu. Menurut riwayat yang lain ini, dari Sayyidina Ali itu langsung jatuh kepada wali kutub yang pertama, yaitu Al-Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali bin Abi Thalib. Menurut yang lain, ada juga yang bilang ke yang lain-lain lagi ya. Banyak versinya ini. Thumma anhu, kemudian dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib jatuh kepada Abu Muhammad Jabir. Thumma al-Qutbu Sa'id al-Qazwani. Sa'id al-Ghazwani. Thumma al-Qutbu Fathus Sa'ud. Thumma al-Qutbu Sa'ad. Thumma al-Qutbu Sa'id. Thumma al-Qutbu Sayyidi Ahmad al-Marwani, thumma Ibrahim al-Basri, thumma Zainuddin al-Qazwini, thumma al-Qutbu Syamsuddin, thumma al-Qutbu Tajuddin. Ini terus ya. Ini silsilah tarekat Syadziliyah yang melalui jalur Ibnu Ajibah ya. Dari Ahmad al-Marwani, terus Ibrahim al-Basri, Zainuddin al-Qazwini, kemudian al-Qutbu Syamsuddin, thumma al-Qutbu Tajuddin, thumma al-Qutbu Nuruddin Abul Hasan, thumma al-Qutbu Fakhruddin, thumma al-Qutbu Tuqayyuddin al-Fuqairu. Bitaswiri fihima, dibaca taswir. Jadinya bukan Taqiyuddin, tapi Tuqayyuddin al-Fuqair. Thumma al-Qutbu Sayyidi Abdurrahman al-Madani, thumma al-Qutbul Kabir Maulaya Abdussalam bin Mashish. Abdussalam bin Mashish guru dari Abil Hasan Asy-Syadzili. Ini kalau mau tahu mengenai tarekat Syadziliyah ini bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Ubbad ya. Judulnya Al-Mafakhirul Aliyah. Saya punya bukunya ini, Al-Mafakhirul Aliyah fil Ma'athir Asy-Syadziliyah. Ini di sini dijelaskan ya. Dijelaskan. Abdussalam bin Mashish ini banyak juga mendapatkan pujian. Kalau kita baca di dalam Al-Mafakhir Al-Aliyah dinyatakan, walaqad kana maqamu Abdussalam bin Mashish fil Mawrid qamaqami Syafi'i bi Misr. Kedudukan Abdussalam bin Mashish di Maroko itu sama dengan kedudukan Imam Syafi'i di Mesir, artinya tinggi sekali. Thumma al-Qutbu Syahiru Abul Hasan Asy-Syadzili, kita kenal semua ini, yang kita sebut sebagai pendiri dari tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah ya. Nanti sebelum meninggal, sebelum wafat, Asy-Syadzili berkata, kalau saya meninggal dunia, ana muttu fa'alaikum bi'abil Abbas al-Mursi fa'innahu al-khalifatu ba'di. Kalau Abil Hasan meninggal dunia, kata beliau penggantinya adalah Abul Abbas al-Mursi. Maka disebut di sini, thumma khalifatuhu Abul Abbas al-Mursi. Ini mursyid yang kedua setelah Abil Hasan Asy-Syadzili. Abul Abbas al-Mursi ini orang yang berani menyatakan bahwa wa ammal Hidhru alaihi salam fa huwa hayyun. Nabi Khidir itu hidup, waqad safahtuhu,
biyadi hadhihi, saya berjabat tangan dengan tangan saya ini pada Nabi Khidir alaihissalam. Kata Abil Abbas Al-Mursi, Nabi Khidir memberitahukan kepada saya, barang siapa yang berkata setiap berdoa setiap subuh, Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Muhammad, sara minal abdal, akan tergolong kepada wali abdal. Itu kalau orang rajin membaca doa yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Abil Abbas Al-Mursi, ya. Itu di pesantren-pesantren banyak santri-santri yang membaca doa itu, Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Muhammad, sara minal abdal. Dia insya Allah akan menjadi, ya kalau mendapatkan restu, mendapatkan diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Ada yang berkata wali abdal itu seluruh dunia jumlahnya 40 orang. Dari 40 itu 7 yang menjadi pemimpin. Kalau wali autad itu sebanyak 4 orang. Ada wali yang disebut dengan wali an-nujaba, itu sebanyak 70 orang. Ya. Ada an-nuqaba 300 orang. Nah, wali kutub itu banyak, tergantung di setiap muqaddam di setiap komunitas itu, mereka bisa menjadi kutub masing-masing. Tapi yang disebut dengan Qutbul Ghawth itu hanya satu, ya. Jadi Qutbul Ghawth itu hanya satu, tidak banyak. Kemudian dari Abul Abbas Al-Mursi, thumma al-ariful kabiru Sayyidi Ahmad bin Atta'illah, Ibnu Atta'illah Sakandari, thumma al-ariful kabiru Sayyid Daud Al-Bakhili. Jangan keliru, ada Daud At-Ta'i, ada Daud Al-Bakhili. Thumma al-arifu Sayyidi Muhammad Bahar As-Safa, thumma al-arifu waladuhu Sayyidi Ali bin Wafa. Di Sumeneb itu ada kiai namanya Kiai Ali Wafa. Sumeneb Madura itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah, guru dari Kiai Sofyan Situbondo, ya. Thummal waliyus syahiru Sayyidi Yahya Al-Qadiri, thummal waliyus syahiru Sayyidi Ahmad bin Uqba Al-Hadrami, thummal waliyul kabiru Sayyidi Ahmad Zarruq. Minggu yang lalu saya bicara mengenai Ahmad Zarruq ini. Thumma Sayyidi Ibrahim Afham, thumma Sayyidi Ali As-Sanhaji al-masyhur bid-Dawwar, dikenal dengan Ad-Dawwar. Thumma al-arifu al-kabiru Sayyidi Abdurrahman al-Majdhub, thumma al-waliyu syahiru Sayyidi Yusuf al-Fasi. Ini sudah mulai orang Fes. Thumma al-arifu Sayyidi Abdurrahman al-Fasi, thumma al-arifu Sayyidi Muhammad bin Abdullah, thumma al-arifu Sayyidi Qasim al-Khassasi. Bukan al-Khassasi, ya, tapi al-Khassasi. Thumma al-arifu Sayyidi Ahmad bin Abdullah, thumma al-arifu Sayyidi al-Arabi bin Abdullah bin Abdillah, thumma al-arifu al-kabiru Sayyidi Ali bin Abdurrahman al-Amrani al-Hasani, thumma al-arifu al-syahiru Syekhul Masyayikh Sayyidi wa Maulaya al-Arabi ad-Darqawi al-Hasani. Ini runtut semua ke bawah. Thumma al-ariful kamilul muhaqqiqu al-wasilu Syekhuna Sayyidi Muhammad bin Ahmad al-Buzidi, ada yang membaca al-Buzaidi al-Hasani. Thumma abdu rabbihi wa aqallu abidihi Ahmad bin Muhammad bin Ajibata al-Hasani. Ini yang terakhir. Thumma anhu, kemudian dari Ibnu Ajibah ini, khalqun kathirun, melahirkan banyak sekali murid-murid, ya. Wal minnatu lillahil aliyyil kabir.
karunia itu otonom dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Kabiri yang maha besar. Ini silsilah mursyid tarekat Syadziliyah yang melalui jalur Ibnu Ajibah. Kalau yang di atas itu bicara mengenai orang yang pertama mengeksplisitkan, menzahirkan ilmu tasawuf, dimulai dari Sayyidina Ali, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Habib Al-Ajami, Abu Sulaiman Daud At-Ta'i, kemudian Ma'ruf Al-Karhi, As-Sirris Saqati, lalu Junaid Al-Baghdadi yang dikenal sebagai Al-Khazzaz dari Nahawan ya. Nanti Nahawan ini menjadi salah satu dari nama nagom ya. Kalau kita belajar ada 8 nagom Al-Quran, itu yang pokok kan ada 8, ada Bayati, ada Sika, Sabar, Asta'alan Nawa, Hijazi, Jiharka, Nahawan. Nahawan ini sudah dipatenkan menjadi nama sebuah nagom. Ada yang berkata Nahawan ini berasal dari kata Nuh Awan, karena yang membangun kota ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sudah jam 10 ya. Ada yang bertanya? Nggak ada. Malam ini kita hanya membaca sejarah, tarikh yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Kalau mau tahu mengenai detail dari tokoh-tokoh tarekat Syadziliyah ini, kita bisa membaca karya Syekh Abdul Halim Mahmud ya. Syekh Abdul Halim Mahmud itu guru dari Profesor Quraisy Shihab. Saya punya bukunya, misalnya judulnya Qadhiyatut Tasawuf Al-Madrasah Asy-Syadziliyah, itu 450 halaman. Abdul Halim Mahmud ya, pengikut tarekat Syadziliyah. Ada juga buku yang bagus yang ditulis oleh Ma'mun Gharib. Judulnya Abul Hasan Asy-Syadzili, Hayatuhu, Tasawwufuhu, Talamidhuhu, wa Awraduhu. Nanti di belakang kita disodori berbagai macam jenis hizib yang dibuat oleh Abil Hasan Asy-Syadzili. Bukan hanya Hizbul Bahar dan Hizbun Nasar, tapi juga hizib-hizib yang lain ya. Itu kalau ingin tahu secara detail ya mengenai Abil Hasan Asy-Syadzili. Misalnya disebutkan kalau Abil Hasan Asy-Syadzili ini lagi memberi pengajian, itu yang hadir ke pengajiannya Abil Hasan Asy-Syadzili itu an yahdhura majlisahu ba'du kibari ulama'i asrihi, dihadiri banyak ulama-ulama besar seperti Izzuddin Ibnu Abdissalam, itu suka hadir ke pengajian Abil Hasan Asy-Syadzili. Begitu juga Ibnu Daqiqil Aid, itu juga suka hadir ke pengajian Abil Hasan Asy-Syadzili. Karena Abil Hasan Asy-Syadzili ini seorang sufi yang kuat berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun juga tingkat spiritualitasnya cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Misalnya coba baca di dalam buku yang ditulis oleh Yusuf An-Nabhani, atau nama lengkapnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani, punya karya judulnya Jami'u Karamatil Auliya. Ini kitab kesukaan bapak saya ini. Di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya misalnya dinyatakan, kata Abul Abbas Al-Mursi ya. Kata Abul Abbas Al-Mursi, bukan Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau biografi dua tokoh Abil Hasan Asy-Syadzili dan Abul Abbas Al-Mursi itu ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari ya. Kata Abil Abbas Al-Mursi, li arba'una sanatan ma hujibat an Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, selama 40 tahun saya selalu melihat baginda Nabi. Selama 40 tahun. Kata Abil Abbas Al-Mursi, walau hujibat anhu tarfata ainin, seandainya sekejap saja saya tidak menyaksikan baginda Nabi, ma'adattu nafsi min jumlatil muslimin, saya tidak tahu apakah saya menjadi bagian dari orang Islam atau tidak. Ini menunjukkan bahwa Abil Abbas Al-Mursi selama 40 tahun tidak pernah terlepas, selalu terhubung dengan baginda Nabi. Makanya makamnya cukup tinggi. Ya. Abil Abbas Al-Mursi itu makamnya cukup tinggi sekali. Di sini disebut thumma khalifatuhu Abul Abbas Al-Mursi. Kalau ada waktu kita bisa bicara mengenai sejumlah karamah dari Abil Hasan Asy-Syadzili, Abil Abbas Al-Mursi, itu banyak. Bedanya kalau Abil Hasan Asy-Syadzili ini seorang sayyid, ya, keturunan Nabi melalui jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau Abil Abbas Al-Mursi itu bukan sayyid, bukan keturunan Nabi, tapi beliau keturunan seorang sahabat besar, yaitu Sa'ad bin Ubadah, pimpinan suku Khazraj di Madinah. Abil Abbas Al-Mursi kepada Sa'ad bin Ubadah. Silsilahnya begitu. Demikian pengajian kita malam ini. Terima kasih telah mendengarkan silsilah genealogi dari para peletak dasar atau orang-orang yang memberikan fondasi cukup penting terhadap ilmu tasawuf ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah manfaat ilmu dari nama-nama yang telah disebutkan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.